Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah Kak, hari ini hari Minggu ya Kak? Kalau hari Minggu berarti waktunya kita untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Hari Minggu hari yang mulia. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu hari Minggu. Hari yang mulia. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Tuhan yang sudah memberikan hari yang cerah untuk kami. Sebentar Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong kami, agar kami bisa dengan sikap yang baik. Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Kak, meskipun kita masih belajar di rumah, tapi kita jangan lupa Kak sama janji kita kepada Tuhan bahwa kita mau jadi sekolah minggu yang melalui perkataannya, kata dan karya kita persembahkan sama Tuhan. Yuk adik-adik kita mau ikatkan sekali lagi untuk menyanyikan lagu Masa Baru Minggu. Tadi kita sudah janji ya bahwa dari para kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah kadang kita lupa, kita nggak melakukan janji itu kepada Tuhan. Nah kita saat ini mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dihapuskan bersatu. Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kadang kami berjanji untuk menjadi yang Tuhannya, taat, yang baik, tapi terkadang kami tidak melakukannya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni juga kata-kata kami, sikap kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami juga terkadang kami tidak percaya dan mengerti pertolongan Tuhan. Tuhan, inilah tangan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Kak Diana, tadi kan kita sudah minta ampun sama Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Tapi kita nggak mau berhenti cuma sampai minta ampun Kak. Kita mau melakukan kehendaknya. Caranya gimana Kak? Caranya kita melakukan firman Tuhan. Berarti sebelumnya kita mau dengerin firman Tuhan dulu ya Kak. Agar setiap langkah kita Tuhan yang pimpin. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan lagu Tiap Langkahku sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sama seperti lagu yang baru kami nyanyikan. Kami mau Tuhan diatur langkah kami oleh-Mu. Oleh karena itu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar langkah kami boleh seturut dengan firman-Mu. Tuhan, berkati juga kakak yang akan memberitakan firman, biar Tuhan pun yang boleh berikan anugerah untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan berikanlah kami hati dan telinga yang siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, sebelum kita akan membahas firman Tuhan, kakak mau kasih tebak-tebakan. Nah, lihat di situ di layar ini nih ada huruf yang acak. Nah, tugasnya adik-adik coba tebak. Kira-kira ini apa ya? Hari ini kita akan membahas tokoh siapa ya? Coba tebak. Coba tebak menggunakan huruf yang acak ini. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menebak? Ya, betul. Ini adalah Yosua. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membahas cerita Yosua. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita yang tentunya sudah kita persiapkan. Yuk kita buka dari Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yuk sudah ketemu semua? Ya, kalau udah mari kita baca bersama-sama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah adik-adik, setelah Musa meninggal, Tuhan berfirman kepada Yosua sesuai janji Tuhan adik-adik. Tuhan akan memberikan negeri yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel, yaitu negeri atau tanah Kanaan. Nah, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyeberang sungai Yordan bersama-sama dengan bangsa Israel menuju negeri yang sudah Tuhan janjikan. Nah, adik-adik,
walaupun Yosua itu sebelumnya sudah punya pengalaman bersama dengan Musa dalam memimpin bangsa Israel, namun ternyata Yosua tetap mengalami rasa khawatir atau takut adik-adik ketika mendapat perintah Tuhan untuk bersama-sama dengan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Nah, Yosua takut dan ada rasa khawatir di dalam Yosua. Yosua mungkin bisa berkata, bagaimana ya jika bangsa Israel ini tidak bisa aku pimpin dengan baik seperti yang dilakukan oleh Musa? Bagaimana ya jika bangsa Israel tidak taat? Bagaimana ya jika bangsa Israel tidak mendengarkanku? Apakah aku mampu bisa memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan? Kira-kira mungkin seperti itu adik-adik pemikiran Yosua oleh karena khawatir. Dan tentunya masih banyak lagi mungkin di dalam pikirannya. Namun adik-adik, Tuhan ternyata tahu kalau Yosua itu khawatir. Maka Tuhan berjanji dan memberikan sebuah perintah kepada Yosua. Nah, apa ya janji dan perintah Tuhan kepada Yosua? Yang pertama adik-adik, Tuhan berjanji akan menyertai Yosua. Seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Seperti yang ayat kita baca tadi di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima B, dikatakan bahwa seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itulah janji Tuhan yang pertama. Kemudian apa perintah Tuhan? Yaitu Tuhan juga memberikan perintah kepada Yosua agar Yosua tetap teguh dan kuat hatinya dan bertindak sesuai perintah Tuhan. Nah, apa ya maksud Tuhan menyuruh Yosua agar tetap teguh dan kuat hatinya? Apa artinya teguh dan kuat hati? Nah, adik-adik, artinya yaitu bahwa Tuhan menyuruh agar Yosua harus yakin dan berani oleh karena Tuhan terus menyertainya. Nah, adik-adik, oleh karena Tuhan sudah memberikan janjinya dan juga penguatan kepada Yosua, maka adik-adik, Yosua yang tadinya takut, akhirnya Yosua berani mau melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan tadi, yaitu menyeberangi sungai Yordan bersama bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman ini ya? Ya, yaitu kita berani menghadapi hal-hal baru. Mengapa kita berani? Oleh karena Allah berjanji akan menyertai kita. Kita tidak perlu takut jika ada materi di sekolah yang baru. Asal kita bisa belajar dengan baik, maka kita bisa mengikutinya. Terus juga kita tidak perlu khawatir terhadap apakah kita akan mendapatkan nilai jelek atau tidak. Yang penting kita belajar. Kemudian kita tidak khawatir apakah bisa punya teman atau tidak. Yang penting kita tetap berteman baik dengan semua teman kita. Lalu jangan takut juga untuk masuk sekolah yang baru. Mungkin di tahun depan nanti akan masuk sekolah yang baru atau naik kelas. Jangan takut adik-adik. Dan jangan takut apakah bisa mengikuti pelajaran di sekolah atau di tempat les. Kita harus tetap percaya dan yakin karena Tuhan menyertai kita. Nah, contoh lainnya kalau di rumah adik-adik, kita juga tidak perlu takut jika kita diberi tugas di rumah yang lebih besar dari biasanya. Mungkin biasanya kita hanya menyapu, mengepel, membersihkan halaman. Namun kini ketika kita dikasih tanggung jawab yang lebih, misalnya mencuci baju, kita mau adik-adik untuk melakukannya. Karena pasti Tuhan juga memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah,
Mari adik-adik coba pikirkan apa sih yang menjadi ketakutan adik-adik saat ini? Coba adik-adik pikir, apa sih yang menjadi kekhawatiran adik-adik saat ini? Coba pikirkan ya. Nah, mungkin setelah adik-adik sudah mendapatkan jawabannya, mengapa adik-adik khawatir? Mari saat ini kita mohon kepada Tuhan agar hati kita tetap tenang, agar Tuhan memberikan hati kita ketenangan dan tidak takut. Oleh karena Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Nah Kak Diana, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menarik ya Kak, bahwa Yosua meskipun masih muda akhirnya mempercaya bahwa Tuhan akan pimpin langkahnya. Kita pun juga begitu Kak, meskipun kita masih muda, masih anak-anak sekolah minggu, kita masih percaya bahwa Tuhan akan memimpin langkah kita. Nah pada itu untuk mengingat firman Tuhan kali ini kan kita mau nyanyi sekali lagi Kak. Lagu nyanyi Kak, Sudirman. yuk kita nyanyikan sekali lagi. Nah, adik-adik, sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, persembahannya dikumpulkan di rumah adik-adik masing-masing atau boleh minta tolong pasangannya untuk mengantarkannya ke gereja. Nah, sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi bawa persembahanmu. Kasih berkat yang kami berikan kepada Tuhan, kiranya berkat yang kami berikan ini menjadi berkat untuk orang lain, juga dapat berguna untuk gereja kami dan sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah Kak, kita sudah menyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Sekarang kita mau melakukan aktivitas. Aktivitasnya bisa dilihat di dalam video ini atau bisa dilihat di description box. Nah, jangan lupa untuk adik-adik mengerjakan aktivitasnya lalu dikirimkan ke WA grup masing-masing ya. Dan jangan lupa meskipun di rumah aja kita tetap mengerjakan saat teduhnya setiap hari dan diberikan kepada kakak sekolah minggu juga. Nah, nggak berasa kita sudah mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau tetap bersuka cita dan tetap semangat dan percaya pada firman Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin langkah kita.
Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita mau menyanyikan "O Berkati Kami", lalu berdoa, dan kemudian kita mainkan "Bapa Terima Kasih". Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini meskipun secara online. Kami yakin Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah kami, sehingga langkah kami pun boleh Engkau terus sertai. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga kami boleh bersukacita kembali bersama-sama. Tuhan, berkatilah kami setelah ibadah ini berakhir. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin agar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.